Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam kajian kita bisa bertemu, bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada diri kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni di kajian Hikmah Kalam Ilahi, insyaallah adalah edisi yang ketiga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Berkenaan dengan judul ini, saya akan menyampaikan satu firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara manusia mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Para jamaah, para hadirin wal mustami'in rahimakumullah, pada ayat ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan doa ini. Doa ini termasuk doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh orang-orang mukmin ketika mereka berdoa. Doa ini termasuk yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan berikanlah kebaikan kami di akhirat, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Dalam riwayat Imam Muslim, para sahabat radhiyallahu, terutama dalam riwayat ini adalah sahabat Anas bin Malik, beliau itu senantiasa menyelipkan doa di antara doa-doa yang beliau sampaikan, termasuk juga sahabat-sahabat yang lain. Tidak hanya itu saja, tetapi juga para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa menyelipkan doa ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan, lam yada'u nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hadha ad-du'a. Tidaklah seorang nabi maupun orang saleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Sebagai contoh adalah misalnya doa Nabi Musa ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kaumnya yang saleh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika." Waktub lana, ya Allah, tetapkanlah bagi kami kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada Engkau untuk bertaubat. Pada ayat ini, kaumnya Nabi Musa maupun Nabi Musa alaihissalam senantiasa berdoa menggunakan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini
di Indonesia atau di tengah-tengah kita biasa disebut sebagai doa sapu jagat. Kenapa dikatakan doa sapu jagat? Karena doa ini adalah memang doa yang luar biasa dan memiliki makna yang dalam. Karena memang di dalamnya tercakup seluruh apa yang menjadi tujuan dan keinginan manusia, termasuk diri kita. Jadi yaitu kebaikan tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Dan tidaklah kalah pentingnya adalah bahwa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Kita ketahui bahwa siksa neraka itu luar biasa, sangat luar biasa pedihnya, sampai kemudian dalam satu riwayat dikatakan ketika kerikil dari neraka itu ditaruh di kepala kita, ditaruh di kaki kita, di telapak kaki kita, maka otak kita akan menjadi mendidih. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa bayangkan kalau itu hanya kerikil, bagaimana dengan batunya, bagaimana dengan apinya, tentu juga sangat luar biasa. Karena itu senantiasa doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan tidak hanya kehidupan dunia ini tapi juga ke kehidupan di akhirat. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan fajama'at hadhihi ad-da'watu kulla khairin fid dunya wa sarafat kulla syarrin. Maka doa ini mencakup atau mengumpulkan seluruh kebaikan di dunia dan juga menyingkirkan seluruh keburukan ya di dunia. Ya. Mengapa? Fa inna kullal hasanati fid dunya tasbulu kulla matlubin dunyawiyyin. Karena sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakup seluruh apa yang diinginkan manusia di dunia ini. Jadi ini kalimat umum yang mencakup seluruh kebaikan di dunia ini. Jadi termasuk diri kita. Jadi kalau kita ingat di dunia ini, apa yang kemudian kita inginkan di dunia ini? Tentu sebagai seorang manusia kita menginginkan di dunia ini memiliki tempat hidup yang baik, yang layak, kemudian makanan yang enak, ya, kemudian kendaraan yang bagus, ataupun segala kebaikan-kebaikan di dunia ini. Kesulitan di dunia juga tidak kita temukan. Maka ini adalah semua keinginan yang itu tercakup di dalam doa ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, melanjutkan, wa ammal hasanatu fil akhirati fa ala dzalika. Adapun kebaikan di akhirat maka itu lebih tinggi daripada hal itu. Yaitu apa? Dukhulul jannati wa tawabi'uhu minal amni minal fasa'il akbar. Yaitu masuknya diri kita ke surga Allah. Dan itu kemudian diikuti dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya kita dihindarkan dari keburukan yang besar, ya, dari ketakutan yang besar fil mahsyar, ya, wa taisurul hisab. Kata beliau, kita dimudahkan dalam yaumul hisab, dan juga perkara-perkara yang lain yang itu termasuk kebaikan di akhirat. Tentu ini adalah satu hal yang menjadi keinginan kita bersama. Jadi kita tidak ingin selamat di dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita juga bisa selamat di dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia di akhirat. Ini sebuah pertanyaan yang bagi kita seorang mukmin harus bisa dijawab agar kita betul-betul bisa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita raih di dalam kehidupan dunia ini, untuk kemudian kita bisa memperoleh hasilnya, yaitu kebaikan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Bagi seorang mukmin tentu mereka menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat.
Karena itu dia harus di dalam kehidupan dunia ini menetapi jalan, menetapi aktivitas yang bisa mengantarkan dia kepada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi apa yang kemudian dilakukan di kehidupan dunia ini itu adalah sejalan dengan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kemudian kita menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, tapi justru langkah yang kita lakukan justru membahayakan diri kita di dalam kehidupan dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Jangan sampai kemudian kita melakukan amal perbuatan yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, keburukan di akhirat. Maka kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga kita jatuh kepada jurang kenistaan, kehinaan, dan keburukan di neraka. Padahal kalau kita lihat di neraka itu luar biasa, rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah dirimu dan juga keluargamu dari siksa neraka. Allah menggambarkan bagaimana penjaga di neraka itu, ya. Alaiha malaikatun, jadi di neraka itu nanti ada malaikat ghiladun syidadun, yang dia kasar dan dia keras, yang dia senantiasa ya'sunallaha, yang mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjaga saja nanti di akhirat itu adalah penjaga yang sangat kasar, sangat kejam, ya. Yang kalau dalam tafsir dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa kasih sayang pada malaikat penjaga neraka itu. Dia akan menuruti apa saja yang Allah perintahkan dan dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita mungkin di dunia itu disiksa, maka manusia itu akan, atau kemudian di penjara ataupun yang lain, manusia itu nanti akan ada masa dia lelah, akan ada masa dia merasa kasihan, sehingga mungkin itu bagi orang yang disiksa itu kesempatan bagi dia untuk bisa menarik nafas sedikit, ya, lebih lega. Tapi di neraka kelak, penjaganya malaikat itu tidak akan kemudian merasa lelah, tidak akan merasa kasihan. Naudzubillahi min dzalik. Tentu kita sebagai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa neraka yang luar biasa berat dan memilukan, ya. Kemudian amal tersebut adalah kita harus beramal dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surah An-Nahl ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan Allah kepadamu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mereka mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat itu pasti lebih baik, dan itulah tempat sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir sehubungan dengan ayat ini, beliau meriwayatkan Abdul Qasim Abu Abdurrahman mengatakan, man a'ta qalban syakiran dzakiran
wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa wuqiya adzabun nar. Man utiya qalban syakiran, siapa saja yang diberikan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang senantiasa berzikir, wajasadan sabiran, dan jasad yang senantiasa bersabar, faqad utiya fid dunya hasanah, maka dia akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan. Wa wuqiya adzabun nar, dan dihindarkan oleh Allah dari siksa neraka. Abdul Qasim Abu Abdurrahman di dalam hadis ini, dalam qaul ini mengatakan bahwa siapa saja yang memiliki hati yang diberikan hati yang bersyukur, senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, dan dia memiliki kesabaran, maka sungguh dia akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia, di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat, serta dipelihara dari siksa neraka. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan perbuatan atau perilaku sebagaimana yang dilakukan kebanyakan manusia. Mereka hanya mengejar kebahagiaan di dunia tanpa kemudian mereka memperhatikan bagaimana nasib mereka di akhirat. Sebagaimana kelanjutan dari di dalam ayat yang sedang kita bahas, atau sebelum ayat yang kita bahas, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Nah, ini yang membedakan dengan orang-orang mukmin. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiada jalan bagi kami bagian yang menyenangkan di akhir. Padahal para pemirsa, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, dunia ini hanyalah sementara, dan dia hanyalah kemudian sendagura dan permainan belaka, bukan kehidupan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia pun itu sebenarnya bukan kebahagiaan yang itu ketika kita bisa memenuhi segala keinginan, segala tujuan, memenuhi segala kebutuhan kita, maka itu sebenarnya kalau kita lihat kehidupan dunia ini tidak lain adalah hanya sekedar sendagura, ya, hanya sekedar kemudian permainan belaka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya bersendagura dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Jadi ayat ini Allah menyebutkan, andaikan manusia mengetahui, pasti dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat dia berakhir di sini, karena kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara, dan dia hanya, kalau kita lihat, hanya bersifat main-main dan hanya bersendagura saja. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini yang mengejar dunia itu, pasti mereka tidak akan peduli dengan berbagai macam aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ingin hidup bahagia. Bahagia dalam pandangan mereka itu ketika mereka mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ketika mereka mampu meraih apa yang menjadi keinginan dirinya. Padahal dia sudah banyak melakukan kemaksiatan yang itu kemudian membahayakan bagi dirinya. Tidak dia menjadi bahagia, tapi justru dia menjadi
orang-orang yang sengsara tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Mereka tertipu dengan kebahagiaan yang sesaat yang mereka rasakan di dunia ini, sehingga mereka menerabas semua aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat nekat, apapun yang dilarang Allah dia lakukan. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah hadirin wal mustami'in rahimakumullah, apa yang menjadi langkah kita saat ini? Tentu kita harus kemudian memahami tujuan dan prioritas kita di dalam hidup ini, yaitu kita tidak hanya mengejar kehidupan dunia ini, tidak hanya meraih kebaikan dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga meraih kebahagiaan di akhirat, sehingga kita menjadi umat manusia, orang-orang mukmin yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, tidak hanya kehidupan dunia ini tetapi juga di dalam kehidupan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.